Oke. Monggo Bu Artiwi. Oke, terima kasih Mas Fata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Udah 3 raksa banget nih ya. Harus tetap semangat ya Pak. Ya, betul sekali. Betul. Oke, alhamdulillah pada siang ini saya berkesempatan untuk mendampingi Pak Denny untuk mengisi materi kali ini mengenal emotional intelligence diri. Terima kasih untuk Bapak KE, Mas Fata yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sesuatu yang penghargaan yang luar biasa nih bisa diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Ya, alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman semuanya selalu sehat semua ya. Kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk belajar bersama Pak Denny. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sampai hari ini. Tak lupa harus memang kita wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang sudah diberikan. Oke Pak, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja untuk Pak Denny menyampaikan materi untuk kita semua. Mari kita siap mengosongkan gelas untuk menerima dan menyerap materi hari ini dari Pak Denny. Kepada Pak Denny, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Artiwi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Selalu sejatinya kita bermohon, bermunajat dan meminta kepada Allah agar segala bentuk kebaikan selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak kita sanggup memperhitungkannya satu persatu. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pastinya kita selalu rindu ya ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sangat rindu tentunya ya. Baik. Terima kasih pada Bunda Artiwi sebagai moderator training kita pada kesempatan siang hari ini, Masya Allah ya. Dengan cerahnya, hijab cerah, bajunya cerah, ya mudah-mudahan suasana hatinya juga cerah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat tadi katanya masih di sekolah ya, sedang ada kegiatan, ya enggak apa-apa ya, Masya Allah. Inilah bagian dari kita. Bunda Desi Mariana juga kayaknya lagi ada di kantor ya, atau mungkin lagi di sekolah juga ya, ikut menyaksikan ya pada kesempatan hari ini. Ya, di mana Bunda Desi di kantor, di sekolah? Di Ruko, Pak. Di Ruko. Oh, di toko. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira lagi di kantor gitu, latar belakangnya kayak di kantor gitu ya. Masya Allah, ini adalah Ibu Direktur nih. Masya Allah. Masya Allah, yang punya toko ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda dimanapun Anda berada, yang saya tahu tim Office Nasional ini menyebar ya. Ada yang tim Ewako, ada yang juga tim Office lainnya ya. Ada dari timnya Bunda V ya. Islami ada ya, ada juga ya, Masya Allah ya. Biasanya kalau sama tim TMF itu saya ngisinya sendiri nih, gitu ya. Tapi dia digabung jadi satu, jadi Office Nasional banyak banget ya. Tadi pagi juga saya ngisinya di Super Genki. Jadi sekarang kalau grup-grup yang besar itu digabung jadi satu, trainingnya jadi besar sekali gitu ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tadi pagi ada berapa ratus gitu ya peserta FPC-nya. Masya Allah ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi materi terkait dengan emotional intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan emosional. Kalau super hafiz itu ada artificial intelligence ya, Bunda Artiwi ya. Iya, benar Pak. Artificial intelligence, wah ya, kecerdasan buatan yang memang dibentuk dalam bentuk suatu cloud gitu ya. Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita dan kita berdialog gitu ya dengan super hafiz. Tapi kalau materi pada kesempatan hari ini adalah kecerdasan emosional, lebih kepada sebuah bagaimana diri kita untuk bisa mengetahui di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita. Kamu teh mau apa sih nih teh? Hah?
Bunda, mohon maaf untuk bisa di-unmute, di mute dulu. Ya. Jadi kalau misalkan kalau kemarin di kelas ini ada ikut kelas materi Rising for Qualified. Nah, ya kemarin kita udah belajar sama Ustadz Imam Mariki Laralibi berkaitan dengan bagaimana kita berpikir tumbuh dan berkembang. Nah, hari ini kita akan memperuncing itu terkait dengan materi kecerdasan emosional. Izinkan saya untuk sharing materinya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar laptop dan handphonenya masing-masing. Ya. Jadi hari ini adalah training motivasi ya. Bagaimana kita sekarang belajar. Ini jam sekarang gini, coba banget. Jadi sekarang bagaimana kita belajar tentang motivasi diri kita. Jadi tidak selalu harus terkait dengan teknis gitu ya. Teknis penjualan, iya kita harus pahami. Motivasi dalam diri kita juga harus selalu ada. Karena motivasi itu buat semua hal. Bukan cuma sekedar menjual doang aja ya. Tapi juga ada Bunda Artiwi sebagai seorang guru. Punya motivasi dong dalam mengajar. Pengen punya apa harapannya, cita-citanya. Muridnya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Mata pelajaran yang diajarkannya muridnya bisa pandai-pandai, bisa mengerti semua, nilainya bagus-bagus. Karena biasanya kan begitu, tolak ukurnya dari guru itu adalah muridnya pada ngerti, ya kan, pada bagus-bagus nilainya. Nah, seperti itu. Jadi proses belajar mengajarnya tentunya selalu dinamis ya, sebagai seorang guru tentunya. Nah, jadi selalu punya motivasi dalam diri kita. Nah, emotional intelligence di sini adalah bagaimana kita mengenal diri kita, ya. Pemahaman kecerdasan emosional. Jadi pemahaman kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk bisa memahami, kemampuan bisa melakukan sebuah analisa, mengevaluasi, dan melakukan sebuah respon diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita berjualan, ya berhadapan dengan orang lain, itu kan orang berbagai macam karakter. Ya Bunda ya, berbagai macam karakter. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, gitu kan. Terus gimana? Apakah kita harus bisa memahami masing-masing karakter orang tersebut? Tentunya repot sekali ya. Karena banyak banget kan karakter-karakter orang. Yang paling penting bagi kita adalah diri kita. Kitanya yang mempersiapkan diri kita untuk bisa memahami karakter orang yang akan kita ajak bicara. Bunda Artiwi sebagai seorang guru, ini padahal ini dalam banget nih, kecerdasan emosional ini benar-benar biasanya ditampilkan oleh seorang guru sebetulnya. Ya, jadi ketika dia berhadapan dengan murid-muridnya, Bunda Artiwi ngajar di mana? SD, SMP, SMA? Di SD, Pak. Oh SD ya, Ya. Oke. Apalagi SD ya, luar biasa sekali ya. Yang dengan dinamika psikologis anak-anak all in one ya, all in one ya, betul sekali ya. Ada yang baru dikasih 1 kali udah paham, ada yang baru dikasih tahu 2 kali baru paham, 3 kali baru paham, ada yang berkali-kali dikasih tahu nggak paham-paham gitu ya Bunda Artiwi ya. Iya betul Pak. Nah betul. Tapi bagaimana? Itulah saya sebagai seorang guru harus bisa memahami mereka, ya kan? Memahami mereka, bukan mereka yang memahami saya, tapi saya memahami mereka. Begitu kita sebagai seorang penjual. Bagaimana memahami customer? Bukan customer memahami kita, tapi kita memahami customer. Kita dulu bekali diri kita untuk bisa memahami mereka. Ya, kalau Bunda Artiwi nggak kuat, waduh, ya wah, keselnya minta ampun kali Bunda. Ya kan mau pukul bukan anak sendiri gitu kan, nanti jadi panjang urusan nih. Kalau ngikutin hawa nafsu pasti begitu ya, namanya setan menggoda apa segala macam, hawa nafsu itu pasti akan ada. Nah oleh karena di situ memahami, pahami dulu ya, kemampuan memahami, kemudian mengevaluasi. Oh oke, ini ada sekelompok anak-anak yang saya berikan informasi ini, mereka langsung bisa. Ada sekelompok anak-anak yang saya berikan informasi ini 2 kali, 3 kali baru bisa. Ada sekelompok anak-anak yang saya berikan informasi seperti ini udah berkali-kali nggak bisa-bisa juga. Proses evaluasi. Kemudian mampu merespon emosi diri sendiri. Nah itu tadi ya. Kalau nggak bisa nahan emosi, apa jadinya Bunda Artiwi itu? Wah, ya kan, kalau bisa belah meja dia. Ya kan, tapi itu semua itu dipahami. Oh ya, nggak bisa seperti itu. Bukan karena saya seorang guru saja dengan jabatan seorang guru, tapi saya harus bisa nih menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini contoh nyata nih, ya, contoh nyata. Jadi memiliki kecerdasan emosional itu disebut-sebut dapat menunjang kesuksesan diri, tidak hanya di bidang usaha, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, kita bertemu dengan calon customer kita unik-unik, ada yang nanya-nanya produknya, ada yang dikasih tahu maunya langsung nanya harga, ada yang udah dikasih tahu harga tiba-tiba menghilang, ada yang udah nanya-nanya terus tiba-tiba mau nanya suami dulu, ada yang udah nanya-nanya terus tiba menghilang tanpa berita. Bener ya, CLBK, chat lama beli kagak, gitu kan? Nah, sama Bun, pengalaman itu pernah saya alami. Jadi saya paham betul bagaimana posisi kita sebagai seorang penjual. Tapi dengan demikian, kecerdasan emosional ini mengatur kita, ya, mengatur kita. Kan kalau kita harus bisa mengenal karakteristik orang, kita harus apa? Sekolah dulu ya, psikologi ya, ilmu psikologi ya. Waduh, gitu kan. Tapi kita cukup banyak baca, banyak pengetahuan, banyak dapetin materi-materi terkait ini kecerdasan emosional. Yang singkat-singkat aja, yang bisa kita pahami dan bisa kita langsung praktekkan sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu dulu ya. Pemahaman kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk bisa memahami, mengevaluasi dan merespon emosi diri pribadi dan emosinya orang lain. Ya, seperti itu. Nah, dalam kecerdasan emosional itu ada beberapa elemen. Yang pertama adalah kesadaran diri. Pahami di mana kelemahan dan kelebihan kita. Setiap individu pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Ya, walaupun sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sempurna, sangat sempurna. Kadang-kadang kita aja nih ya, aku mah nggak bisa, aku mah apa tuh gitu ya. Aku mah gaptek, aku mah nggak ngerti. Nah, sebelum apa-apa udah semua diciptakan mental block oleh diri kita sendiri. Yang tadi kita udah tahu kelemahan kita, terus kenapa? Kenapa kita nggak berpikir, oke, kelemahanku adalah ini, terus bagaimana supaya aku keluar dari kelemahanku ini? Aku nggak ngerti gimana caranya bikin iklan yang bagus. Maka gimana caranya supaya aku bisa bikin iklan? Aku nggak ngerti bagaimana caranya aku bisa prospek customer, mencari tahu kebutuhan dasarnya, keinginannya, dan lain sebagainya. Terus nggak bisa belajar, ada medianya, banyak. Nah, seperti itu. Keluar dari hal-hal seperti itu. Kalau orang bilang tuh think out of the box gitu ya. Keluar dari kotak gitu ya. Jadi memahami diri sendiri, kelemahan dan kekuatan diri kita, kemudian pahami nilai-nilai dalam diri kita. Nilai itu value ya. Setiap individu pasti punya value. Ya. Beberapa di antara kita tuh punya value, punya nilai yang artinya hal itu udah melekat dalam diri kita. Misalkan ketegasan. Saya ini orangnya tegas. Kalau udah bilang A ya A gitu. Saya ini orangnya berkompromi misalkan. Ya, terhadap suatu hal yang sifatnya masih bisa dinegosiasikan dan fleksibilitas. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Ya. Kesadaran akan kepercayaan diri. Harusnya kita tidak boleh tidak percaya diri. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan Allah menciptakan kita sempurna. Karena dialah yang maha sempurna. Maka dengan kita meyakini diri kita, oh oke, saya siap nih, saya sanggup nih. Dan selalu ingat kalau Allah bersama kita. Itu. Ya, jadi kecerdasan kesadaran untuk kepercayaan diri kita itu sangat penting sekali. Keterbukaan untuk menerima kritik yang membangun tentunya sangat open ya. Jadi setiap orang yang punya kecerdasan emosional itu dia sangat banget tuh pengen ada saran apa, ada kritik, ada apa, tapi sifatnya membangun ya. Bukan sifatnya yang meruntuhkan, bukan sifatnya yang menghancurkan, tapi yang membangun. Karena kalau sifat-sifat negatif itu tentunya itu akan merusak saja. Tapi kalau sifat-sifat positif, insya Allah itu akan membangun. Akan meningkatkan taraf kualitas pemikiran, akan meningkatkan kemampuan orang untuk berdedikasi lebih lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi diri kita. Menempatkan emosi itu berada dalam tempat yang tepat. Ya, kemampuan untuk mengatur dan mengelola diri kita tuh. Jadi kalau kita misal emosi di sini bukan hanya sekedar marah-marah saja ya Bun, bukan hanya sekedarin, tapi emosi di sini adalah secara keseluruhan, secara holistik. Ya, kita sedih emosi, kita marah emosi, kita senang emosi, kita gembira emosi, kita tertawa emosi, macam-macam ya. Nah itulah emosi, ya. Makanya kenapa kalau di WhatsApp itu disebutannya emoticon. Ya kan? Emotion icon sebetulnya itu ya. Singkatannya emoticon itu singkatan dari emotion icon. Ya kan? Coba deh yang orang yang bulat-bulat itu yang kuning-kuning itu kan ada icon ketawa, ada icon nangis, ada yang icon apa lagi? Marah ya, mukanya merah dan lain sebagainya itu. Nah, ya.
Jadi itu tuh. Jadi emosi itu bukan cuma marah ya, tapi kita harus bisa menempatkan tuh di mana tuh kita harus berada dalam taraf itu, ya, manajemen diri, ya, manajemen diri. Maka orang yang punya apa? Ada di laci. Ada setiap apa namanya? Ada orang yang punya kegagalan, apa sebutannya? Kalau kalau dibilang itu kayaknya orang yang punya gangguan jiwa deh, ya. Orang yang punya gangguan jiwa itu bagaimana dia mengetahui manajemen dirinya, nggak tahu ya. Ya, kapan-kapan dia ketawa, kapan-kapan dia sedih, kapan-kapan ini kan nggak tahu gitu. Ya kan? Nah, kita ya yang alhamdulillahirabbil alamin diberikan secara utuh gitu ya kewarasan ini, maka kita harus bisa mengekspresikan emosi itu secara tepat. Mampu beradaptasi pada sebuah perubahan. Nah, perubahan itu pasti akan terjadi, Ayah Bunda. Setuju ya? Pasti akan terjadi. Perubahan itu pasti akan terjadi. Ya. Siklus sudah pasti ini, ya. Karena kehidupan ya. Karena kehidupan. Jalan terus, gitu kan? Ada yang lahir, ada juga yang wafat. Ya, ada yang beranjak dewasa, ada yang juga beranjak tua. Ada yang udah di tengah-tengah, ada yang juga mau menuju masa tua. Nah, ada yang udah di tengah-tengah, nah, seperti itu tuh puncaknya, seperti itu. Siklus tuh. Ada siang, ada malam. Ya. Hujan, berhenti. Ya kan? Seperti itu. Itu namanya apa? Namanya perubahan. Nah, sama nih kehidupan kita juga. Sekarang kita lagi dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa taala dalam konteks virus corona. Ya, perubahan. Sudah 1 tahun lebih ya virus corona ini ada di tengah-tengah kita. Ya kan? Kita juga nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Kalau di gambar-gambar itu kan kayak gitu aja itu ya Bunda Arti ya. Bulat terus ada yang berundul-berundulnya gitu kan. Tapi secara mata kita melihat nggak tahu kayak apa gitu. Melihat seperti begini saya ngelihat Bunda Arti jelas gitu ya. Nggak kelihatan virus corona itu. Perubahan. Ketika virus corona itu hadir, semua berubah. Ya, yang tadinya begini jadi begitu, yang tadinya begitu jadi begini. Nah, kita harus bisa tuh memanage seperti itu, melihatnya. Ada mungkin di beberapa kita, waduh, apa sih ini gitu ya, mengedumel lah istilahnya ya. Padahal ada kebaikan di balik itu. Bukan berarti virus corona itu baik ya, di sini bukan, tapi ada sesuatu kebaikan di situ. Kalau kita melihatnya secara nyata. Memang kalau virusnya itu nggak bagus ya, bahaya bagi kita. Tapi apa yang bisa kita lihat? Nah, Allah sedang mengetuk pintu hati kita tentang sebuah arti ikhlas dan sabar dalam konteks ini. Nah, ya. Maka apa nih? Ya diingatkan perubahan-perubahan ini terjadi. Nah, ya. Mampu mengelola konflik. Konflik dalam konteks konflik apa? Kecenderungannya konflik itu adalah sisinya negatif. Ya, kecenderungannya seperti itu. Tapi kita nggak bahas tentang konflik negatif, tapi kita bahas tentang konflik yang sifatnya positif, menjual produk, ketemu sama calon customer kita kan ada suatu proses penawaran, ada suatu bagaimana kita menawarkan produk, ya. Nah, kita berargumentasi di sana, tentunya argumentasi yang positif. Customer bilang harganya mahal banget, oh iya, tapi kualitasnya, manfaatnya jauh lebih mahal daripada harganya. Mahal sedikit tapi manfaatnya banyak. Wah, tajam sekali bahasanya. Mahal sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah, kan begitu. Kalau kita dengar kata banyak, kayaknya enak banget ya, banyak ya. Jadi untung Dapat banyak, Pak. Jadi untung banyak gitu ya, jadi untung banyak ya. Karena itu stimulan tuh Bunda Arti itu, stimulan, stimulan bagi otak kita ya. Kalau kita bilangnya banyak, banyak dong berarti ya. Banyaknya itu tolak ukurnya berapa? Dari kita semua itu pasti berbeda-beda. 10 bagi saya banyak. Bunda Artiwi belum tentu. Mungkin bagi Bunda Artiwi 20 banyak. Bagi bunda-bunda yang lain, bagi ayah bunda yang lain belum tentu 20 banyak. Mungkin 50, 100, 200. Ya. Nah itu, jadi bagaimana memanage diri kita ya terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Nah motivasi ini cukup panjang pembahasannya. Ya kenapa dia punya slide sendiri ya, nggak nempel sama yang tadi. Karena motivasi itu harus selalu melekat dalam diri kita. Semangat bisa naik turun. Ya, setuju saya. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Aduh, baru bangun tidur lemes gitu kan, pengen gitu, males, pengen gitu, ini segala macam. Iya, semangatnya lagi nggak bagus nih, misalkan begitu. Tapi motivasi itu jangan sampai hilang.
Kita melakukan proses penjualan kita nih. Kita melakukan proses penjualan kita berpikirnya jangka pendek. Wah, selesai kita. Ketika kita nawarin produk sama customer, nggak closing, maka kita berpikir, jualan susah. Apalagi produknya mahal. Bener nggak, Bunda Artiwi? Betul. Iya kan? Karena kita mikirnya jangka pendek. Susah jualan 3 raksa. Produknya mahal. Cari customernya nggak gampang, susah. Nah, begitu. Sehingga hal tersebut, ketika kita sudah berpikir seperti itu, mental block tertutup, jebret, kita lupa ada produk-produk lain yang bisa kita jual, yang relatif harganya lebih murah, yang relatif harganya mungkin masih terjangkau sama customer kita. Ya, maka orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional itu cenderung motivasinya bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar pengakuan, pujian, dan lain sebagainya, tapi lebih kepada internal dalam dirinya. Saya ingin menghadiahkan tiket umroh buat keluarga saya. Saya ingin menghadiahkan tiket umroh buat ibu bapak saya. Saya ingin nabung dari hasil jualan saya buat anak saya kuliah nanti di perguruan tinggi yang saya mau. Saya ingin anak-anak saya lebih baik kehidupannya dari saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Motivasi dalam diri seseorang dari sifatnya internal. Ya. Karena hasrat yang memenuhi kebutuhan tujuan batin mereka lah yang menjadikan dasar motivasi mereka untuk bisa sukses. Ya. Karena kalau Pak, kan kalau jualan kan dapat uang, Pak. Iya betul. Kan kalau kita tujuannya jualan kan untuk bisa dapat uang. Betul sekali. Betul banget. Ya, tidak salah itu. Finansial, ya. Nah, tapi itu adalah what-nya, apanya. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai apanya tadi? Jadi harus ada why-nya. Kenapa saya harus bisa mencapai itu? Kenapa saya harus berjualan? Kenapa saya harus bisa mendapatkan uang banyak? Kenapa saya harus bisa ini, bisa itu? Jadi selalu ditanya kenapanya. Kenapa? Kebutuhan hidup, Pak. Iya, betul. Kebutuhan hidup siapa? Saya dan keluarga. Nah, itu. Nah, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu tuh kecerdasan emosional kita. Jadi membukakan pintu pemikiran kita jadi lebih lebar lagi ya. Mungkin selama ini udah lebar, sekarang jadi lebih lebar lagi. Wawasan jadi lebih luas lagi. Pemikiran jadi lebih luas lagi. Ya. Berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang sifatnya lebih baik. Tuh. Ya. Udah dilakukan nih. Pengen lagi lakukan yang lebih baik lagi. Tadi Mas Fata, tadi sedikit kalau ayah bunda mendengar obrolan saya dengan Mas Fata bilang, iya Pak, tapi belum maksimal puasanya. Loh, kok puasanya belum maksimal, kenapa? Jangan-jangan puasa beduk gitu ya. Dengar azan zuhur langsung buka gitu ya Mas Fata ya. Enggak ya, tentunya enggak gitu. Oh ternyata iya Pak, tadarusnya belum maksimal. Zikirullahnya belum maksimal dan lain sebagainya. Oh ya berarti tinggal memanfaatkan waktu. Skala prioritas. Ya, di bulan suci Ramadan ini di mana semua keberkahan dibuka, pintu ampunan dibuka, nanti skala 10 hari terakhir adalah pembebasan dari siksa api neraka, itqu minan nar. Itu dibuka semua. Nah, manfaatkan momentum itu. Karena kita nggak pernah jauh dan kita nggak bisa jamin apakah kita akan ketemu Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Maunya begitu, ya. Tapi Allah yang memiliki kita. Nah, jadi itulah ya, lebih baik lagi, dan berkomitmen. Ketika kita udah memilih nih, oke di 3 Raksa saya mau jualan, di Smart Family saya mau jualan. Produknya apa? Banyak produknya. Ada 3 kategori, home living personal care, healthy food and beverage, sama educational product. Pilih mau produk apa yang kita jual. Maka kita berkomitmen. Berkomitmenlah setiap apa yang kita pilih. Berkomitmenlah Bunda Ardi sebagai seorang guru. Berkomitmenlah ya Bunda yang lain ya, yang memiliki pekerjaan. Ya sambil selingan jualan juga gitu di 3 Raksa. Ya enggak sedikit loh Bun, banyak leader-leader kita yang sudah menjadi pegawai negeri jadi jualan juga di 3 Raksa ada, yang sudah jadi dosen jualan juga di 3 Raksa ada, banyak sekali. EPC yang menjadi ASN jualan juga di 3 Raksa banyak, pating brudul. Ya, jadi bagaimana berkomitmen agar pekerjaannya tidak terbengkalai, tapi jualan juga tidak terbengkalai. Banyak yang seperti itu. Ya. Optimis, melihat segala sesuatunya itu dari sisi sudut pandang yang positif.
Ditolak customer nggak apa-apa. Yang penting informasinya nyampe ke customernya. Yang penting apa yang kita sampaikan itu jelas. Customer itu paham tentang apa yang kita tawarkan. Nggak closing saat itu nggak apa-apa. Berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan besok dia balik, lusa dia balik, minggu depan dia balik, bulan depan dia balik, tahun depan dia balik beli sama saya. Dan itu banyak fakta yang terjadi. Ya, bahkan tadi pagi ketika saya mengisi di GNQ ada salah satu kebetulan moderator trainingnya juga sama seperti Bunda Artiwi gini ya, aktif dan dia juga bekerja. Dia bilang awalnya memang sulit gitu, tapi lama kelamaan begitu beriklan terus kemudian dia juga punya pola pikir yang optimis dan lain sebagainya. Ditolak customer dia abaikan itu, ditolak ya sudah gitu, jadi nggak dimasukin di hatinya dia. Terus lama kelamaan ternyata customer yang menolak tadi datang sendiri dan closing. Sekarang dia itu dia sharing tadi, dia tuh cuma ya ngiklan aja gitu, apa yang ada iklan, yang kepikirannya dia buat bikin iklan, udah setelah itu nanti tinggal nunggu customer datang. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu terjadi. Ya, jadi apa? Optimis, ya. Dan mengambil inisiatif ketika tugas diberikan. Nah, ini karena apa? Karena dengan tugas-tugas yang kita lakukan itu adalah selain melatih sensor motorik kita, juga pemikiran kita, juga melatih apa? Rasa keingintahuan kita. Jadi kepo itu nggak selamanya negatif ya. Kepo itu ada satu hal yang positif. Pengen tahu, belajar ini, belajar itu, dan lain sebagainya. Tugas ini, tugas itu, dan lain sebagainya. Jadi ini tadi ya, bisa menghancurkan apa yang tadi kita pikirkan. Aku nggak bisa bikin iklan, aku nggak bisa bikin poster, aku nggak bisa bikin flyer, aku nggak bisa beriklan di media sosial. Itu semua terpapas dengan ketika ada tugas dari atasan kita, dari leader kita, kita mengerjakannya, mencoba susah payah untuk bisa. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dorongan motivasi dari internal, ada kemauan. Semua media banyak loh, ya Bunda. Media banyak ya. Ada gadget. Kita bisa tinggal cari kok di Google. Materi apa yang kita mau lihat. Buku, mau mulai dari buku yang baru sampai yang buku yang bekas, banyak juga orang jual. Buku jualan secara online juga banyak kok, ya di marketplace. Apalagi kira-kira? Banyak ya medianya seperti itu. Tinggal kita punya kemauan nggak untuk belajarnya. Ya, bukan berarti itu semuanya kita pelajarin. Apa yang kita butuhkan itu yang kita pelajari. Nah itu. Kita harus efektif juga nih mengelola diri kita. Ya. Jangan kita belum memahami satu bidang, kita mau memahami bidang yang lain. Pengennya semua gitu, biar terlihat pintar. Nah ini ya, terlihat pintar. Atau kita bisa memahami apa segala macam. Padahal sejatinya kita belum siap untuk itu. Nah, itu jangan. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Nah, itu. Ya, jadi artinya apa? Tabungan pengetahuan kita tuh selalu kosong ya. Tadi disampaikan kosongkan gelasnya gitu ya. Kalau udah penuh diapain Bun? Dibuang. Ya, jangan ya, diminum aja ya. Diminum gitu ya maksudnya ya. Tapi nanti setelah buka puasa ya. Diingat-ingat ya benar. Ya jadi kalau begitu ditambah lagi nanti, ditambah lagi ya, seperti itu. Baik. Yang keempat adalah empati, melibatkan respon dan tindakan yang tepat dalam menanggapinya, melibatkan respon dan tindakan yang tepat dalam menanggapinya. Kita sebagai seorang individu tentunya kita kan zon politikon ya, makhluk sosial yang artinya bergantung dengan orang lain. Ya kan, bergantung dengan manusia lain. Makanya itu kenapa kita punya tetangga, kanan kiri, depan belakang, sekeliling komplek misalkan. Ya kan, maka itu kenapa kita bersilaturahmi, ada grup, mungkin reuni reuni SD, reuni SMP, SMA, kuliah, ya kan. Nah, karena kita zon politikon, ya, makhluk sosial yang bergantung dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal itu yang membutuhkan empati kita, maka kita keluarkanlah empati itu pada waktu dan tempat yang tepat. Ya, pada waktu dan tempat yang tepat. Ya, jadi tepat menanggapinya, tepat bersikapnya.
Kalau misalkan kita menawarin produk sama customer kita, oh mohon maaf nih harganya mahal banget nih, saya pengen banget beli produknya, tapi saya kayaknya nggak sanggup beli secara cash. Oke, kita tawarkan arisan. Oh arisan ya, ada cicilan ya setiap bulannya ya. Mungkin kalau 1-2 bulan saya sanggup, saya nggak tahu kalau bulan ketiga sanggup apa enggak. Jujur calon customer kita. Oh gitu ya Bun, iya tapi saya pengen banget punya produknya, gimana ya caranya ya? Oh, oke, kalau Bunda mau jadi reseller saya mau nggak? Aduh saya nggak bisa jualan. Saya nggak ada bakat jualan gitu. Memang nggak ada orang punya bakat untuk jualan karena jualan itu bisa dipelajari. Pertanyaannya kembali lagi mau atau enggak untuk belajar? Iya, itu. Jadi tinggal diarahkan aja pemikiran si calon customer tadi ya. Oh ya Bu nanti saya ajarin, saya kasih tahu kayak gini. Udah pokoknya ya Bismillah pelan-pelan gitu. Ya nanti kalau dapat komisi ditabung uangnya ya. Seperti itu. Mungkin buat keperluan apa segala macam. Kita jangan mengarahkan dulu untuk beli produk, tapi biar dia merasakan dulu apa yang dia dapat dari benefit jualan itu untuk kehidupan keluarganya sehari-hari. Empati. Kita mengedepankan empati kita. Ketika dia berasa, aduh Bun, aku senang banget, dia terima kasih ya udah dibantu gini segala macam. Nah, sudah ada kegembiraan seperti itu, maka oke, yuk Bun, jualan lagi. Nanti duitnya ditabung beli produk. Supaya nanti bisa memahami produknya dan bercerita sama customer-nya. Tuh, begitu. Jadi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, ini penting ya bagi kita EPC, reseller ya untuk bisa melihat keadaan seperti itu ya ketika ada customer-customer kita yang memang perlu kita arahkan. Kemudian yang kelima kemampuan sosial, dapat membangun hubungan baik dengan orang lain. Jualan itu nggak cuma sekedar mindahin produk dari tangan kita ke tangan customer, Ayah Bunda. Ya. Tapi bagaimana dengan jualan ini silaturahmi kita langgeng. Gitu. Ya, karena makanya kenapanya ada istilahnya after sales ya, setelah penjualan. Setelah penjualan ada apa nih? Kalau Ayah Bunda beli kendaraan roda 4 ya, biasanya after sale-nya gratis servis selama katakanlah 3 tahun misalkan. Oh, alhamdulillah gratis servis 3 tahun. After sales itu, ketika ada kerusakan atau mungkin ada rutin check up, kita datang ke bengkel proses dan lain sebagainya, keluar nggak bayar. After sales. Apa yang terjadi? Apa yang menimbulkan kebahagiaan bagi kita? Tentunya senang. Wih, mobil sehat lagi, ya. Mobil sehat lagi, habis tune up, habis ganti oli, habis ini segala macam sehat lagi, siap buat mudik. Mudiknya nggak boleh, udah ditutup. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu kan menimbulkan kebahagiaan kita sebagai seorang customer. Ketika kita memiliki kendaraan roda 4 yang servisnya tuh masih gratis berkala. Nah, sama seperti ini juga. Memang kita tidak memberikan servis berkala terhadap produk kita ya, tetapi bagaimana Bun? Assalamualaikum Bun, apa kabar? Sehat Bun? Bagaimana keadaan anak-anak Bun? Bagaimana produknya Bun? Ya, udah bisa dapat apa dari produk yang kemarin dibeli? Anak-anak udah bisa apa sekarang, belajar apa aja dan lain sebagainya. Itu tapi semua dari hati. Bukan hanya sekedar dari lisan saja. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah keterampilan berkomunikasi, kemampuan mendengar, persuasif, dan pada akhirnya kepemimpinan. Kan seorang leader itu kan bisa menjadi seorang leader karena dia didengar sama timnya. Jadi leader yang baik karena ada anggota timnya mendengarkan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh leadernya. Gitu ya. Leader yang baik karena ada tentunya menyampaikan sesuatu hal yang baik, ya kan? Nah, kalau menyampaikan sesuatu yang buruk, pasti anggota timnya udah pada kabur. Nah, ya nggak? Betul, ya seperti itu. Kemampuan sosial, ya. Nabi Muhammad SAW luar biasa sekali kemampuan sosialnya. Beliau adalah uswatun hasanah, manusia terbaik di muka bumi ini. Ya, kemampuan sosialnya, tidak tertandingi dengan siapapun. Tuh, ya. Sama siapapun, bangsa apapun, mau itu dia non muslim maupun itu dia muslim, saudaranya muslim, luar biasa. Ya kan? Bagaimana beliau menyuapi pengemis buta ya setiap paginya, padahal pengemis buta itu adalah bukan kaum muslim ya, disuapi oleh tangan beliau. Masya Allah.
Contoh yang nyata. Sampai beliau wafat, digantikan oleh sahabat yang menyuapi. Kamu siapa? Kok beda seperti yang biasa menyuapi saya? Saya adalah sahabat yang biasa menyuapi kamu adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Terkaget dia, maka dia langsung masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah, kemampuan sosial. Ya, jadi itu ya, komunikasi, kemampuan mendengar, persuasif, dan kepemimpinan. Kalau kita nawarin kepada customer, kita dengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya customer. Jangan kita langsung nyerocos, jualan aja terus ya, nawarin produk aja, closing. Padahal harusnya tujuan kita adalah bagaimana customer ini bisa mendapatkan produk yang tepat terhadap jualan kita. Gitu ya. Tepat produknya, memberikan jawaban atas permasalahan si customer tadi. Nah, gitu. Udah banyak ya sharing-sharing teman-teman EPC kita yang hebat-hebat gitu ya. Dia jualan nawarin produk A, customernya closingnya produk B. Wah, banyak banget yang kayak gitu. Ya, ada customernya nanya produk A, dijawab, kemudian customernya malah beli full set, satu rangkaian. Wah, banyak juga seperti itu. Karena itu kemampuan mendengar persuasif. Ya. Nah, ini ya bisa diaplikasikan oleh para EPD, para leader, ya, para EPC juga yang memiliki tim reseller harus membangun hubungan dan koneksi dengan timnya. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional? Tadi kita udah belajar soal elemen-elemennya. Sekarang bagaimana cara meningkatkannya? Nah, yang pertama adalah belajar mengelola emosi negatif. Oh, kok gitu Pak? Kenapa nggak emosi positif? Nah, ya. Kenapa nggak emosi positif? Karena kita harus mengelola dulu emosi negatif kita. Ya, kalau emosi negatif kita udah bisa kita redam, insya Allah muncullah sebuah emosi positif. Cobalah untuk melihat berbagai hal secara objektif, sehingga Anda tidak cepat gusar. Lihat secara objektif. Ditolak customer. Aduh, aku udah chatting 3 kali ditolak melulu nih. Aku dijanjiin, katanya mau dihubungin, nggak dihubungin juga. Payah nih customernya. Bilang aja nggak punya duit. Siapa yang pernah punya pikiran seperti itu? Ayo ngacung. Saya. Saya pernah punya pikiran seperti itu. Iya, nggak apa-apa ya, karena emang itu lumrah kita berpikir seperti itu. Karena apa? Emosi negatif sedang berada dalam diri kita. Dijanjiin apa semua segala macam dan lain sebagainya, gitu ya. Oh, tapi dilihat secara keseluruhan, secara objektif. Mungkin saja dia sedang berpikir, wah harganya 2 juta sekian ya. Kira-kira saya punya duit sekian ya. Nggak cukup. Kalau arisan saya sanggup nggak ya bayarnya setiap bulan sekian. Udah dijelasin sih, aduh mikir dulu deh. Seperti itu. Aduh harganya 2 juta sekian ya. Kalau dibandingkan sama yang di pasar harganya murah banget 500.000. Tapi sama nggak ya? Nah, jadi di mana customer itu selalu berpikir terlebih dahulu. Sama ya seperti kita juga ya. Kalau kita mau beli produk, kita pasti membandingkan dulu kan. Dengan apa? Tentunya dengan budget yang kita punya pertama kali. Mau beli TV misalkan seumpama. Oke, budgetnya 2 juta nih. Ya, kira-kira cukup nggak? Wah, cukup. Mau berapa inch? 21 inch deh. Oke. Udah datang ke toko. Ternyata sampai di toko 21 inch rata-rata paling murah 2.500.000. Kurang nggak duitnya? Kurang 500.000. Terus gimana? Kita sebagai customer maksakan, Mas, bisa nggak saya bayar 2 juta, 500-nya saya tinggal KTP. Nanti kan wah nggak bisa Pak, pasti begitu kan? Nggak bisa Bu, ya kan? Pasti kita akan berpikir sebagai customer, aduh kurang 500.000 lagi, aku pikir 2 juta, ternyata udah pada naik nih. Nah, cari-cari TV di bawah 2 juta, ada tapi bukan 21 inch, mungkin 14 inch yang kecil tuh mungkin ya, selebar layar monitor laptop. Wah nggak enak dong nonton sinetron itu Korea, drama Korea Penthouse katanya ya, nggak enak nih kekecilan. Waduh, ya. Nah, itu kan. Jadi kita berpikir, biarlah customer itu memiliki kesempatannya untuk berpikir.
Ya terlepas apakah memang dia berpikir, apakah memang dia cuma sekedar cari tahu saja sama kita untuk ini, nggak apa-apa. Minimal tadi informasi kita bisa sampaikan kepada calon customer kita. Itu dulu. Dan selalu niatkan kalau kita berjualan, ya Allah hari ini saya mau infak sedekah. Kalau saya nggak bisa infak sedekah dalam bentuk rupiah, insya Allah saya bisa infak sedekah dalam bentuk pengetahuan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tidak pernah tidur, dan Allah Maha adil atas setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Betul? Betul. Nah, begitu. Jadi itu dulu. Ya. Jadi belajar mengelola emosi negatif kita. Insya Allah kalau udah kita bisa kelola, maka yang keluar emosi positif. Ya. Latih kemampuan berkomunikasi. Berlatihlah menjadi komunikator yang handal. Kita sebagai komunikator ingin menyampaikan sesuatu hal kepada calon customer kita, produk-produk yang akan kita jual. Manfaat dari sebuah produk. Kita adalah komunikator. Komunikan itu calon customer kita ya. Komunikan, dia hanya mendengar aja dulu. Nah, ya. Hanya mendengar saja dulu tuh. Ya, ada konsep namanya kalau kita sebagai komunikator menyampaikan informasi adalah sebagai konsep encoding. Ya, bagaimana kita menyampaikan produk, encoding namanya. Maka pernah sering kita dengar ya. Makanya kalau mau ngomong dipikirkan dulu. Nah, itu. Kalau mau ngomong dipikirkan dulu, itu bahasa kerennya encoding. Jadi kita ngelis tuh apa yang mau kita omongin. Jangan asal jeplak aja gitu ya kalau orang Betawi bilang ya. Jangan asal jeplak aja kalau ngomong gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti dari orang yang kita ajak ngomong, dia ada proses namanya decoding. Dia mengulang apa yang kita omongin tuh. Oh ini gitu, meresap gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita latih tuh kemampuan komunikasi kita. Pertimbangkan kosakata. Nah, bahasa-bahasa yang kita pilih dan lain sebagainya. Iya dong. Ya. Namanya kita melakukan proses penjualan, tentunya ingin menyampaikan sesuatu bahasa yang baik. Ya, kosakata yang baik. Ya. Seperti itu. Pak, kalau sekarang kan zamannya kan kalau jualan biar luwes gitu ya, biar ya nggak kaku-kaku banget jualan pakai bahasa kita sendiri aja, silakan. Tapi dalam konteks yang baik. Gitu kan. Biasanya kan gitu, hey guys, ada ini nih, gini gitu kan, campur-campur. Hey guys itu kan bahasa Inggris ya kan, bukan bahasa Indonesia. Ada ini nih, ada ini segala macam, ya kan. Nah, orang jualan di TikTok banyak tuh ya, kalau kita lihat. Mempromosikan tempat wisata, mempromosikan tempat makanan, dan lain sebagainya, mempromosikan produk yang kita jual juga di TikTok. Bahasanya juga keren-keren itu ya, bahasa kekinian lah istilahnya ya. Tapi selama itu baik, silahkan saja. Ya, nah, gunakan kata-kata yang lebih spesifik dan berkomunikasi. Untuk berkomunikasi sama customer kita lebih spesifik. Spesifik pada produk yang akan kita jual, spesifik terhadap fitur-fitur dari produk, spesifik terhadap manfaat yang akan diperolehnya. Nah, itu yang bisa disampaikan kepada calon customer kita. Poin berikutnya adalah belajar lebih empati. Lebih empati lagi, lebih dalam lagi. Tempatkan diri kita pada diri orang lain tersebut. Duh, alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur banget. Ternyata masih ada yang lebih susah dari saya. Itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya, Allah berfirman. Dan siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku akan pedih. Na'udzubillah min dzalik. Tempatkan diri kita pada posisi orang lain. Oh, iya ya, pengen beli produk dia nggak bisa. Oh, pengen gini dia nggak bisa. Pengen gitu dia nggak bisa. Gimana caranya saya bisa bantu dia? Yang tadinya kita berpikir mau jualan, kita berpikir sekarang bagaimana kita bisa bantu orang. Ya Allah ya Rabbi. Indah ya hidupnya kalau bisa menjalankan seperti itu ya. Tenang. Tenang. Dan selalu yakin ketika kita memberi satu, Allah ganti dua. Ketika kita memberi dua, Allah ganti tiga. Itu yang saya yakini. Hakul yakin. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi nggak usah khawatir ya. Berempatilah kita dengan orang. Kalau memang kita bisa bantu, bantulah ya. Dalam sisi apa? Finansial atau mungkin yang lain seperti itu ya. Nah, apalagi nih wabil khusus ya. Wabil khusus sekarang di bulan suci Ramadan ya. Yang keberkahan itu dilipat gandakan. Yang katanya orang berpuasa di bulan suci Ramadan tidurnya saja dapetin pahala tuh ya, Masya Allah ya. Tidurnya aja katanya dapetin pahala. Ini jangan sampai salah kita menafsirkan hadis ini ya. Tidurnya ya.
Bukan berarti terus kita dari bangun sahur, selesai sholat subuh, terus tidur terus sampai menjelang maghrib ya. Bukan, kan seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat adalah bersosialisasi. Tingkatkan kemampuan sosial dengan menjadi pendengar yang lebih baik. Nah ini penting. Menjadi pendengar yang lebih baik. Dengarkan apa yang menjadi orang menyampaikan kepada kita. Karena dengan kita mendengarkan, menyimak secara seksama, maka kita bisa memahami apa yang disampaikan. Betul nggak kira-kira Bunda Erwati? Sederhana, contoh yang sederhana, ya. Bagi bunda-bunda, ayah bunda deh, ya, yang senang nonton film atau apa sinetron gitu ya, sinetron Korea, drama Korea, atau drama apa itu sinetron yang lagi ngehits banget katanya, sampai Suara lupa. Hati Istri. Waduh, jangan curhat dong Bun. Ya, Suara Hati Istri. Ya Allah ya Karim. Baik ya. Nah, kita mau nyimak banget kan. Bunda pasti nyimak banget walaupun sambil ngemil. Kalau krauk nyimak banget gitu, serius gitu ya. Dipanggil sama anaknya, Bun, diam aja gitu. Karena saking nyimaknya gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan cerita, supaya menyimak cerita, supaya bisa memahami ceritanya. Oh dia begini, Terus kadang-kadang tiba-tiba jadi sutradara mendadak. Nanti pasti akan begini nih. Ya, seperti itu ya. Nah, ya kan? Itu karena kita menjadi pendengar yang baik. Karena kita mendengarkan apa yang disampaikan di tontonan itu, gitu ya. Ya, memperhatikanlah komunikasi verbal dan verbalnya. Komunikasi verbal itu banyak hal ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk mendengarkan seperti ini, bercerita seperti ini, menerangkan seperti ini, atau mungkin non verbal ya, mimik wajah, gerak tubuh dan lain sebagainya. Ya, karena dengan kita bersosialisasi, insya Allah bisa melatih kemampuan kita memecahkan masalah yang mungkin saja muncul. Gitu ya. Kemudian mengembangkan motivasi diri yang kelima. Ya, memotivasi diri tanpa harus menunggu orang lain. Nah, tuh. Maka tadi yang saya bilang, ada kemauan dari diri kita. Kalau motivasi saja kita nunggu disuruh orang lain, nunggu didorong sama orang lain, waduh, repotnya ya. Berarti kita nggak punya motivasi. Nauzubillah sama nauzubillah min zalik ya. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti ada manfaatnya. Pasti ada tujuannya. Nggak mungkin enggak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain itu siapa? Ya di luar diri kita tentunya. Ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara, ada tetangga. Ya. Nah, ayo motivasi diri kita. Harus punya itu. Tadi ya, di bab motivasi tadi tuh kita bahas tuh dari internal diri kita, bukan dari eksternal, bukan hanya sekedar pengen dapetin rupiah, bukan hanya sekedar pengen dapetin pujian, pengakuan, ungkapan dan lain sebagainya. Oke, itu adalah predikat, tapi sekarang apa yang menjadi objeknya? Ya kita. Ya. Kenali aspek-aspek yang Anda sukai dari apa yang dilakukan saat ini. Oh, saya menyukai ini. Bergabung dengan Tiga Raksa, alhamdulillah saya sudah setahun dan saya menyukai betul. Alhamdulillah di sini saya banyak ketemu sama orang yang bagus-bagus ya, yang hebat-hebat, yang baik-baik, yang soleh dan soleha dan lain sebagainya, supaya dapat auranya tuh. Ya, seperti kata Nabi kan, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, maka kita akan tercium bau wangi. Kalau kita bergaul sama orang yang jual minyak tanah, maka kita akan tercium juga seperti orang bau minyak tanah. Ya, nah seperti itu. Kenali aspeknya, apa yang disukai. Oh, saya bergabung di sini, masya Allah, senang banget dan lain sebagainya. Karena itu tadi muncul dari hati kita, sehingga kita bisa tahu ya motivasi diri kita itu adalah dari internal, yaitu keluarga kita tercinta. Closing dari saya, Bunda, ya. Lakukanlah yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah pekerjaan itu pada puncak kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi lakukanlah pekerjaan itu pada puncak kemampuanmu sampai di mana. Lakukanlah. Karena yakin potensi itu udah ada.
Allah menciptakan kita sempurna tadi saya bilang. Berulang-ulang kali saya bilang. Kenapa? Untuk mengingatkan diri kita, saya pribadi dan juga teman-teman semua. Sempurna. Kitanya aja yang kadang-kadang nggak bisa lah, ginilah, gitulah, segala macam. Iya. Pernah kepikiran sebelum ada COVID-19, Zoom meeting ini belum pernah di antara kita ada yang paham. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah bekerja secara online sebelumnya gitu ya, paham ya. Tapi di kita nggak tahu. Ya, proses training yang dilakukan saat itu tuh kita masih melakukan YouTube channel ya bagi episode lama nih terutama ya. Mungkin pernah ikut auditi sebelum-sebelumnya ya. Atau mungkin ODN mas sekarang ya, auditi saat itu ya, auditi saat itu. Iya, saat itu auditi. Nah, seperti itu. Kita training lewat webinar, kita training lewat YouTube. Belum ada training lewat Zoom seperti ini. Tapi ternyata ya kan perubahan itu terjadi, maka kita harus belajar. Awal-awal gaptek. Gimana ya? Lama-kelamaan, lambat laun karena seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kebutuhan juga, dan juga akhirnya kita harus belajar. Maka itu, lakukanlah pekerjaan itu pada puncak kemampuanmu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Al-Fakir, dalam hal ini ingin menyampaikan suatu hal yang baik. Silahkan, Bunda, saya kembalikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Denny atas materinya yang sudah disampaikan. Dan setelah kita menyimak materi yang disampaikan, alhamdulillah ya kita dapat insight baru, kemudian menambah motivasi dan menambah semangat baru. Semoga apa yang Pak Denny sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Lewat chat atau mungkin kita langsung ngobrol, boleh. Silahkan. Sharing juga boleh. Wah, senang banget saya kalau ada yang sharing dari tim nasional nih, nasional ya. Di sini ada Kak Niamatul, boleh. Kak Sofia, Kak Astuti. Silakan. Kak Badi, ayo monggo yang mau nanya. Kak Desi, saya absen nih. Absen. Ayo Kak Dian, ayo Len, mumpung ada Pak Denny nih. Yuk, kita ngobrol. Mungkin efek puasa kayaknya nih Pak. Iya, efek puasa. Udah apa-apa. Ya, mungkin ada yang ingin sharing juga. Atau mungkin dari Bunda sendiri nih, Bunda Arweni nih. Ayo coba sharing. Ya, mungkin ada sesuatu apa Bunda Artiwi. Ya, menyimak dari materi Bapak nih tadi tentang motivasi ya. Saya itu alhamdulillah banget nih bisa terjun di 3 raksa gitu ya. Dulu itu saya bisnisnya itu Pak baju anak. Baik. Nah, ini 3 raksa tahun berapa Bun? 2017. Oh, Masya Allah ya. Oke, cukup lama ya. Cukup lama. Jadi dulu itu ketika saya menjadi guru, kalau dulu kan guru masih jam 12 sudah bisa pulang ke rumah kan Pak. Betul. Nah sekarang nggak bisa, jadi udah kayak karyawan dari pagi sampai sore full. Nah itu Pak bisnis saya udah nggak terpegang. Jadi saya berpikir keras ya. Mungkin nih, jadi ada motivasi dari diri sendiri ya. Bagaimana saya bisa mempertahankan hidup gitu kan, bisa menghasilkan uang dengan selain bisnis yang sudah nggak bisa saya handle. Dulu itu memandang 3 raksa itu ya underestimate lah. Oke. Produk apa ini kok mahal banget? Gimana saya bisa jualnya? Mau jual kemana gitu kan? Tapi dengan motivasi saya yang kuat gitu kan, saat itu mencari-cari info. Ini kelebihan di bisnis ini apa gitu, karena saya sering keluar masuk bisnis MLM itu belum ada yang sreg di hati Pak. Baik, stop dulu sampai di situ. Punya motivasi yang kuat untuk di 3 raksa. Apa yang membuat apa motivasinya sehingga bisa dibilang kuat? Ya, saat itu ya faktor pertama keluarga. Masya Allah. Kemudian kedua setelah mencari informasi itu katanya bisa umroh gratis dan itu impian banget. Secara kalau guru honor dihitung logika manusia nggak akan bisa. Secara hitungan manusia, ya. Betul. Guru honor cuma gaji 600.000 sebulan untuk umroh itu, Masya Allah dan nabung berapa tahun gitu kan. Ya.
Akhirnya dengan keyakinan itu Pak, saya langsung join reseller hanya sebulan. Saya minta sama leader saya Pak Anas, Pak saya mau jadi EPC. Saat itu pun Pak Anas belum yakin, kok ini orang dengan PD-nya baru gabung udah minta menjadi EPC gitu. Ya. Jadi saat itu saya hanya modal yakin dan semangat. Apalagi saat itu tim office itu sedih Pak. Kenapa? Nggak punya markom, ya kan, minim markom. Oh, Terus ya. saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain dan baru terjun di bisnis itu. Kembali lagi saya harus menggali potensi diri saya. Gimana saya bisa menjalankan bisnis ini gitu kan? Harus bisa menggapai impian saya gitu. Ya alhamdulillahnya dengan modal semangat dan keyakinan 4 bulan ya. 4 bulan itu saya langsung dapat tiket ke Lombok. Masya Allah. 2018. 2017. Ya ke Lomboknya 2018. Akhirnya setelah itu Masya Allah itu menambah yakin gitu loh Pak. Oh iya ya ternyata ini kalau kita memang sudah punya mimpi dan kita ingin merealisasikan mudah loh. Jadi tergantung dari kitanya mau apa enggak gitu merealisasikan mimpi itu gitu. Dari situ bertambahlah keyakinan saya ya Allah saya mau umroh. Januari awal saya udah mengazamkan saya mau umroh. Itu Masya Allah Allah beri kemudahan semuanya Pak. Ya alhamdulillah dapat umroh. Jadi ya 3 raksa udah menempel lah di dalam diri gitu kan dengan banyaknya manfaat yang saya terima dan banyaknya insya Allah manfaat yang saya berikan kepada orang lain gitu. Berarti berangkat umroh 2018 ya? Ya tapi itu pun saya kasih mertua saya. La haula wala quwata illa billah. Tuh ya diberikan kepada mertuanya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah impian mertua tercapai. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Masya Allah. Ya, mertua juga orang tua kita, ya Bunda ya. Mertua, ya kebetulan memang saya udah nggak ada orang tua, ya tinggal ke mertua aja mungkin amal. Iya, betul sekali. Karena konsep berpikirnya sederhana begini, mertua adalah orang tua kita. Karena kalau nggak ada mertua kita, nggak ada suami kita atau nggak ada istri kita, betul? Betul. Itu, ya. Wah, Masya Allah. Terus akhirnya 2018 berangkatin mertua. Kapan sendiri berangkat umroh? Akhirnya mengazamkan lagi Januari 2019 saya mengazamkan saya harus dapat tiket umroh. Ya. Alhamdulillah sebelum corona berangkat. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Alhamdulillah luar biasa. Allah ganti ya. Jadi oh iya Januari 2020 berangkat berarti ya. Iya. Terakhir itu akhir-akhir. Betul, bareng Pak Tahir ya. Iya betul. Ya, bareng Pak Tahir benar-benar. Masya Allah tabarakallah. Ya, itu ya. Allah gantikan. Ya, Allah gantikan. Tidak digantikan dengan seketika, tapi digantikan dengan bagaimana kemudahannya, gitu ya Bun ya? Iya betul Pak. Iya. Ketika udah dapat tiket umroh, padahal pengen banget umroh, lihat orang tua, mertua, wah udah deh umroh mertua deh gitu ya. Berbakti kepada orang tua. Terus dari begitu Allah mudahkan penjualannya lancar, digantikan lagi tiket, berangkat lagi tuh diri sendiri. Sama suami? Enggak sendiri, tapi alhamdulillah kemarin dari nabung dari hasil 3 raksa udah daftar haji suami istri. Masya Allah tabarakallah ya Karim ya mujibah sailin. Apalagi nih kejutan apa yang belum disampaikan? Doakan aja Pak, tinggal punya rumah impian belum. Amin ya Allah ya Karim. Amin. Ya. Jadi sudah daftar haji sekarang ya? Sudah insya Allah. Sudah daftar haji ya. HNA Plus atau? Reguler Pak. Reguler ya, oke. Dari Ciledug berarti ya? Iya. Masuknya ke Ciledug ya, oke. Apa sih provinsi? Saya sih karena Ciledug KTP itu... Jakarta, jadi masuk Jakarta sih Pak. Oh, karena Jakarta. Mana Jakarta mana? Barat? Selatan? Jakarta Barat. Oh, Barat. Baik, iya. Baik ya. Insya Allah ada umur bisa pergi haji ya. Karena memang reguler itu nunggunya lama ya. 24 tahun. 24 tahun minimal itu juga. Insya Allah. Ya karena DKI ya. Nggak apa-apa. Yang penting udah dijadikan catatan amal baik. Ya niatnya sudah dicatat seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Nanti Allah gantikan atau mungkin dipercepat. Wah kita nggak tahu ya. Allah. Ya. Iya benar kita nggak tahu. Itu segala macam itu pasti akan terjadi ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak atas sharingnya Bunda Artiwi ya. Tuh, ya ini bukan menjadi sebuah keujuban ya, bukan menjadikan suatu pengen ujub, pengen ria, pengen dipuji, enggak seperti itu, bukan. Tapi dilihat dari garis bawahnya adalah usaha yang telah dilakukan, ya, ikhtiar yang telah dilakukan.
diawali dengan sebuah motivasi tadi, keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh materi tadi benar, internal. Motivasi internal itu yang mendorong kita untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Keluarga. Tadi Bunda Arti bilang jualan baju apa segala macam, kerja juga nggak kepegang. Akhirnya bisnisnya suram gitu ya. Iya. Surut gitu ya. Terus sempat underestimate produk apa sih ini kok ya ada produk begini kok mahal dan lain sebagainya. Mencoba untuk jualan. Nah ini ya, bagi ayah bunda di sini yang masih reseller, jangan kecil hati karena Bunda Hartiwi juga berangkatnya dari reseller kok. Semua leader kita yang berada dalam posisinya saat ini berangkat juga dari reseller. Gitu ya. Tinggal kembali lagi ke dalam diri kita, mau atau tidak kita melakukannya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi beberapa disampaikan wasilah-wasilah dari 3 raksa sudah bisa mendaftarkan haji ya, sudah bisa pergi umroh. Ke luar negeri juga udah pernah? Kemarin alhamdulillah dapat 3 tiket Singapura, Malaysia dan 2 tiket 2020 Turki. ya? Iya. Oh, Turki kita belum jalan kan? Iya, belum. Buat Ya, tabungan, Pak. jalan. Ya, betul. Negeri ya, impian. Insya Allah 2022 ya, insya Allah ya, Amin, 2022 ya Allah. Ya, kita ketemu di Turki. Saya juga berharap banget ke Turki. Aduh, Ya, negeri impian juga gitu ya. Negeri impian ya. Masya Allah. Baik, silakan mungkin ayah bunda ada yang lain yang ingin sharing, boleh loh ya, nggak apa-apa, nggak mesti harus bertanya tentang materi, kita sersan aja ya. Ini kan bagian dari bagaimana kita belajar menggali ilmu Allah ya, sharing-sharing tentang kebaikan. Nah, ya. Nanti selepas asar mau tadarus lagi boleh ya, karena waktu yang mustajab itu adalah selepas asar sampai mendekati waktu sholat maghrib. Silahkan. Bunda Desi mungkin mau sharing? Bunda Desi Mariana. Mau sharing? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau saya boleh tahu sekarang di toko itu jualan apa, Bun? Jualan sepeda, Pak. Masya Allah. PT atau CV? CV. CV masih ya? Oh, enggak apa-apa ya. Sepeda apa, Bun? Sepeda ya untuk biasa anak-anak sekolah, Pak. Untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah gitu ya. Sepeda lipat Ya. gitu juga. Iya, sepeda gunung, sepeda ontel, ya, sepeda anak-anak ada, bayi ada. Masya Allah. Di mana sekarang domisili, Bu? Di Gresik, Pak. Oh, Gresik. Di Gresik. Ya, di Gresik ya. Enak nih ya. Alhamdulillah. Terus gimana perbandingan antara jualan sepeda sama jualan produk 3 raksa gimana? Sampai sekarang sih memang saya masih kesulitan, Pak, untuk menjalankan di 3 menjual smart hafiz ini. Saya agak kesulitan memang, Pak. Kenapa? Kesulitan saya dalam markomnya tadi. Karena kan saya kan kurang memahami itu cara-cara untuk beriklan di sosial media itu. Baik. Saya masih belum begitu masa. Ya, saya pahami. Bunda saat ini reseller atau EPC? Ya, saya waktu daftar sih langsung EPC, Pak. Langsung EPC. Waktu daftar. Ya, kapan itu pendaftarannya? Desember bergabung itu Desember. Mendaftarnya Juli 2020, terus terdaftarnya 10 Desember 2020. Bergabungnya. Oke, baik. Jadi masih freelancer dong ya? Pak. Sempat ikut ice break saya. Sempat ice break. Berarti sekarang masih freelancer dong? Iya. Iya, berarti masih ikut program saya Writing for Qualified karena Bunda bilang tadi gabung tahun 2020. Yang apa, Pak ya? Program apa? Program training Rising for Qualified? Belum. Sudah ice break kan? Sudah terkumpul berapa unit saat ini? Baru sedikit, Pak, baru 2 unit. 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 2 unit.
Dua unit produk atau maksudnya dua perhitungan unit? 2 unit perhitungan Unit. apa produk. Oh, produk. Oke, Bukan baik. bukan Ya, paham saya. Baik, 2 unit berarti perhitungan memang produk. ya, baik. Jadi memang belum masuk ke dalam program saya karena unitnya belum mencapai 5 unit ya minimal ya. Karena baru perhitungannya dua unit Iya. saja. Oke, enggak apa-apa. Nah, tadi katakan kesulitan untuk menjual SH karena nggak ngerti markomnya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ada pembinaan terkait dari timnya terkait dengan bagaimana membuat markom? Belum pernah saya. Saya kan Belum baru pernah. kemarin daftarkan Mas Fata, baru bergabung di Mas Fata di office itu. Oh, Baru ya. Baik. Tapi udah itu. 2020 kan ya? Desember 2020. Gimana, Pak? Berarti Desember 2020 Iya. kan? Ya, jadi masih baru lah Iya, ya. bergabungnya. Ya, berarti masih Iya. cukup baru. Dan enggak apa-apa ya. Jadi nanti Bunda bisa Menguasai banget gitu loh. enggak apa-apa, Bun. Segala sesuatu itu pasti ada langkah awalnya ya. Bunda sekarang punya toko sepeda, punya CV, pasti diawali dari yang kecil-kecil dulu kan, sampai akhirnya jadi besar. Ya kan? Iya, pasti gitu. Namanya merintis ya, Bun ya, namanya merintis. Sama seperti kita membangun rumah. Membangun rumah itu kan nggak atapnya dulu ya, Bun. Pondasinya dulu. Iya. Lah kalau rumah atasnya dulu gimana cara nopang atapnya gitu kan? Maka pondasinya dulu. Nggak apa-apa, Bun. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali. Ya intinya adalah yang penting niat. Yang penting niat, ada motivasinya. Nah, itu yang paling penting ya. Banyak juga kok teman-teman kita FPC yang jualan juga. Selain jualan produk Tiga Raksa, dia punya usaha lain. Ada kok. Kalau nggak salah di kelas kapan itu saya pernah juga ada yang buka toko sepeda juga. Kebetulan beliau ada di Padang ya. FPC-nya ada di Padang. Karena lagi training seperti ini dia buka kamera. Jadi saya tertarik. Saya lihat di belakangnya itu ada jual-jual helm gitu ya, helm sepeda gitu. Maka saya ajak bicara diskusi seperti ini. Bunda jualan toko sepeda? Iya, saya toko sepeda. Sama juga seperti ini. Jadi nggak usah kecil hati, Bun. Ya, Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu pelan-pelan akan bisa mencapai apa yang diharapkan melalui bisnis Tiga Raksa ini. Jadi bisa sejalan tuh, ya. Bahkan alhamdulillah teman kita yang di Padang tadi dia satu toko gitu ya dibagi dua tuh. Jadi sebagian buat toko sepedanya, sebagian lagi buat barang-barang Tiga Raksa karena kebetulan dia stokis ya. Dia BO bulk order terus dia nyetok di rumah untuk jualan. Nah, seperti itu. Pelan-pelan, Bun ya. Insya Allah bisa tercapai yang diharapkan ya, Bunda Desi. Ya, bimbingan ya, Pak. Sama-sama, insya Allah ya. Nanti ya, insya Allah, Bun ya, di timnya office ini kan juga pastinya itu Mas Fata juga nanti harus selalu bisa mendampingi para EPC-nya ya, para leadernya. Bunda di bawah timnya siapa, Bunda Desi? Ikut tim office tuh, Pak. Oh, langsung kurang tim tahu office. tim. Ya. Baik. Kalau tim office langsung dikelola oleh KAE ya, oleh Mas Fata. Iya. Baik. Terima kasih Bunda Desi atas sharingnya, sukses terus ya. Bisnisnya baik sepedanya maupun bisnis Tiga Raksanya juga ya, amin ya rabbal alamin. Semangat Bunda Desi. Terima kasih ya. Insya Allah next 200 unit ya. Amin. Ya, baik, silakan teman-teman yang lain, ayah bunda yang mau sharing. Kak Ai, mana Kak Ai? Ada kayaknya nih, boleh sharing nih Kak Ai. Ya, senang ya sharing-sharing seperti ini, Masya Allah. Ya. Iya, sepertinya. Alhamdulillah. Saya mendengarkan kok dari tadi, nyimak, maaf yang bisa buka video. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sambil packing ya. Oh, alamin. Jualan apa nih hari ini? Katalog, Pak. Lagi katalog. Lagi packing katalog. Ini yang support dari Tiga Raksa juga, Pak. Jual katalog Tiga Raksa. Betul. Iya.
Alhamdulillah ya. Baik, mungkin Bunda Artiwi kalau tidak ada pertanyaan dan sharing-sharing dari teman-teman ya, karena memasuki waktu jam 3, mungkin mau sholat asar, kemudian persiapan juga mau buka puasa, persiapan untuk masak untuk iftarnya maksud saya ya. Mungkin kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Amin ya Allah. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya dan ilmunya. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Sama-sama. Untuk teman-teman semuanya, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bunda ya, sehat-sehat selalu ayah Bunda dimanapun berada ya, insya Allah ya kita ketemu lagi. Tidak ada sebuah penyesalan dalam sebuah silaturahmi walaupun sedikit ya, tapi kalau bermanfaat insya Allah Allah gantikan ya. Amin, ya Baik, Allah. sampai ketemu ya di kesempatan kita yang lain lagi ya. Barakallahu fikum. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat masak untuk persiapan berbuka puasa. Ya, selamat masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.